Salam kerahiman. Hari ini 15 Juni. Kita akan baca dari 745 dan 753. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 745 ini bicara tentang pengorbanan. Dalam misa kudus, aku sedemikian dikobarkan oleh api kasih Allah yang bernyala-nyala dan oleh keinginan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tidak dapat aku lukiskan. Aku merasa bahwa diriku terbakar hangus. Aku siap memerangi semua kejahatan dengan senjata kerahiman. Aku sedang dibakar oleh keinginan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku siap menjelajahi seantero dunia dan pergi sampai ke ujung-ujung bumi yang paling jauh dan ke tanah-tanah yang paling ganas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku melakukan semua ini lewat doa dan kurban. Aku ingin setiap jiwa memuliakan kerahiman Allah, karena setiap jiwa mengalami buah kerahiman itu pada dirinya sendiri. Para kudus di surga memuji kerahiman Tuhan. Aku ingin memujinya juga sekarang di bumi ini, dan menyebar luaskan devosi kepadanya dengan cara yang diminta Allah dariku. Lanjut 753. Kerahiman Tuhan dipuji oleh jiwa-jiwa kudus di surga yang sudah mengalami kerahiman yang tak terbatas itu. Apa yang dilakukan oleh jiwa-jiwa yang di surga itu, aku sudah ingin memulainya di bumi ini. Aku akan memuji Allah karena kebaikannya yang tak terbatas, dan aku akan berusaha membawa jiwa-jiwa untuk mengenal serta memuliakan kerahiman Allah yang tak terperikan dan tak terselami. 745 itu bicara tentang pengorbanan. Di dalam misa kudus, aku sedemikian dikobarkan oleh api kasih Allah. Ya, di dalam misa kudus. Kita juga secara rutin ikut misa 1 minggu 1 kali ya minimal. Manfaatkanlah perayaan Ekaristi itu untuk bertemu dengan Tuhan. Aku sedemikian dikobarkan oleh api kasih Allah dan keinginan untuk selamatkan jiwa-jiwa. Ada satu dorongan bahwa Tuhan, saya ingin menyelamatkan jiwa-jiwa manusia, ya. Menyelamatkan itu enggak hanya sekedar Tuhan, saya ingin mereka selamat, selesai, enggak. Tapi ada satu pertempuran di mana setan begitu marahnya sama Suster Faustina, dia bilang, saya enggak peduli kamu bisa memenangkan 1000 jiwa dari saya enggak peduli. Tapi yang saya enggak mau adalah kamu mewartakan kerahiman Tuhan. Karena powernya, kekuatannya dari penyebaran kerahiman Tuhan itu lebih dari 1000 jiwa, bahkan tidak terhitung. Karena dikatakan di sini, ya, Suster Faustina bilang, aku siap memerangi semua kejahatan dengan senjata kerahiman. Jadi dia pakai senjata kerahiman untuk menghadapi semua kejahatan. Jadi kejahatan apapun dia lawannya pakai kerahiman. Ada orang jahat sama dia
dia pakai kerahiman, mengampuni. Ada orang melecehkan dia, ada orang menyiksa dia, ada orang menganiaya. Pokoknya saya pakainya senjata kerahiman, yaitu pengampunan, belas kasih Tuhan, belas kasih Tuhan. Aku siap menjelajahi seantero dunia. Jadi skop dia bukan hanya sekitar dia, bukan hanya lingkungan biara saja, tapi dia siap jalan ke seantero dunia. Sampai ke ujung bumi, kemanapun, ya, dan ke tanah yang paling ganas. Jadi nggak ada tempat yang dia pilih-pilih. Bandingkan dengan pelayanan kita. Kadang-kadang kita suka pilih pelayanan sana aja lah, tempatnya nggak terlalu jauh. Di sini aja lah, orangnya baik-baik. Di sana aja lah, dengan banyak alasan. Sekarang Suster Faustina mau kasih tahu dia siap ke seantero dunia, bahkan ke tanah yang paling ganas. Bahkan sampai ke ujung-ujung dunia, sampai ke tempat-tempat yang terpencil untuk selamatkan jiwa-jiwa. Apa yang dilakukan oleh Suster Faustina? Pergi ke sana, nggak cukup waktu. Yang dia lakukan adalah dengan doa dan kurban. Dengan doa dan mati raga. Dengan doa dan puasa, pengorbanan. Dianiaya, dihina, disalahpahami, itu dia terima. Dia persembahkan kepada Tuhan sebagai, ini Tuhan, korban saya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya pernah baca ya di HP, orang kirim-kirim berita, itu dikatakan oleh salah satu romo terkenal. Saya sih nggak cek ya itu hoax atau bukan, tapi menurut saya pasti bukan, karena pesannya adalah kita ini perlu banyak berdoa. Seperti penampakan Bunda Maria di Fatimah kepada 3 anak kecil ya, Lucia, Yasinta, satu lagi lupa saya namanya. Dia menyampaikan pesan dunia ini harus bertobat. Jadi kita perlu banyak berdoa, kita bertobat, kita berdoa juga untuk supaya banyak orang bertobat. Dengan zaman COVID-19 ini, betul, kita berdoa supaya orang-orang yang menderita sakit itu supaya sembuh. Supaya para dokter, para medis itu juga bisa sembuh. Supaya penyakit ini reda dan hilang. Dan kehidupan kembali seperti normal. Tapi dikatakan oleh romo tersebut, ada yang lebih penting. Kita perlu berdoa untuk pertobatan. Mari kita pakai waktu ini untuk melakukan pertobatan. Karena sudah begitu bejatnya manusia di dunia ini. Merusak alam, korupsi, untuk supaya mencapai apa yang dia mau, bisa main bunuh, bisa perang, bisa segala macam. Sudah saatnya bertobat. Dan masa ini adalah justru masa untuk pertobatan. Dan terlebih lagi, kita perlu banyak berdoa. Berdoa buat mereka-mereka yang sedang sakit. Jangan sampai mereka akhirnya harus pulang ke rumah Tuhan dalam kondisi tidak siap. Mari Bapak Ibu, khususnya para devosan, sama seperti Suster Faustina sekarang katakan, pergi ke seluruh dunia, bahkan ke tanah yang paling ganas sekalipun, juga sampai ke ujung-ujung bumi yang nggak tahu tentang Tuhan. Kita doakan mereka. Dengan cara apa? Kita menjelajahi tempat-tempat tersebut dengan cara berdoa. Doa itu tidak ada batas, nggak ada halangan apapun di mana kita nggak bisa berdoa buat yang ada di ujung dunia. Nggak bisa menghalangi kita berdoa untuk yang ada di tanah yang gersang, tanah yang ganas, mungkin peperangan, bencana alam, sampai ke ujung dunia. Ayo kita perbanyak doa kita dan kurban. Ya. Suster Faustina katakan, aku melakukan semua itu lewat doa dan kurban. Aku ingin semua jiwa memuliakan kerahiman Allah. Karena
setiap jiwa mengalami buah kerahiman pada dirinya sendiri. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang untuk merasakan kemuliaan Tuhan. Nggak bisa memaksakan dia untuk merasakan kerahiman Tuhan. Kita nggak bisa paksa dia untuk memuliakan kerahiman Allah. Yang bisa kita lakukan, kita membagikan kerahiman Allah itu supaya orang itu bisa menerima, merasakan kerahimannya Tuhan, dan akhirnya dia sendiri yang akan memuliakan kerahiman Tuhan. Ya, di sini dikatakan, aku ingin semua jiwa memuliakan kerahiman Allah, karena setiap jiwa mengalami buah kerahiman pada dirinya sendiri. Jadi dia harus bisa merasakan kerahimannya Tuhan, baru dia bisa memuliakan kerahiman Tuhan. Dan supaya dia bisa merasakan kerahiman Tuhan, ya kita-kita inilah yang sudah merasakan kerahiman Tuhan, bercerita, sharing, menjadi saksi, supaya mereka juga bisa mengalami kerahiman Tuhan dan akhirnya memuliakan kerahiman Tuhan. Para kudus di surga memuji kerahimannya Tuhan, ya. Dia sudah mengalami kerahiman Tuhan. Dan Suster Faustina katakan, aku ingin memujinya sekarang di bumi ini, bukan nanti di surga. Dia ingin pujian kerahiman Tuhan itu sudah ada di bumi ini, dan juga dia ingin supaya devosi kepada kerahiman Tuhan itu disebarluaskan dengan cara yang diminta Allah dariku. Jadi penyebar luasan kerahiman itu bukan dengan cara saya atau cara kita, mau-maunya kita, tapi Suster Faustina katakan dengan cara yang diminta Allah dariku, yaitu bersaksi. Kita memberi kesaksian betapa Allah itu Maha Rahim, supaya mereka juga merasakan kerahiman Tuhan. Aku akan memuji Allah karena kebaikannya yang tak terbatas. Aku akan berusaha membawa jiwa-jiwa untuk mengenal serta memuliakan kerahiman Allah yang tidak terperikan, yang tidak terselami. Semua itu dilakukan oleh Suster Faustina karena setiap jiwa mengalami buah kerahiman pada dirinya sendiri. Yang seperti tadi saya sudah katakan, dia baru bisa memuliakan kerahiman Tuhan kalau dia mengalami buat dirinya dia sendiri. Supaya bisa merasakan, ya dia harus mengalami sendiri. Mari kita berdoa supaya semakin banyak orang bisa mengalami, merasakan kerahiman Tuhan. Dan suatu saat nanti mereka bisa memuliakan kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, saat ini kami datang padamu Tuhan. Kami juga punya kerinduan yang sama seperti Suster Faustina agar semakin banyak orang merasakan kerahiman Tuhan. Seperti kami sudah merasakannya terlebih dahulu dan kami bisa merasakan hati kami penuh sukacita, bersyukur dan semakin mengandalkan Engkau. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang bisa bersaksi, bisa mewartakan, bisa menjelaskan tentang kerahiman-Mu yang tak terselami, yang tak terbatas, sehingga orang-orang lain di luar sana juga bisa merasakan kerahiman-Mu, kerahiman-Mu yang Maha Rahim, yang tidak terbatas, yang tidak terselami. Mereka dapat mengalaminya sehingga suatu saat nanti mereka juga bisa memuliakan kerahiman-Mu, menjadi rasul-rasul kerahiman-Mu dimanapun mereka berada. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya.
Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Sepanjang hidup